saya mulai sadar artinya pentingnya bisnis bagi saya. Padahal kelas 6 SD tuh. Kelas 6 SD Udah saya mikir sudah kesadaran berpikir. finansial. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya Didik Arwinsyah, channel pemersatu umat. Wes, mantap. Baik teman-teman sekalian, hari ini saya kedatangan remaja sukses ini. Namanya Mas Bagus Nasa. Bagi teman-teman yang belum kenal, searching aja di Google, searching di Facebook, Instagram Bagus Nasa, selalu akan ketemu tuh siapa beliau sebenarnya. Baik Mas Bagus, kita diskusi dulu Mas Bagus. Oke, ya. boleh, siap. Mas Bagus, ini kan banyak sekali nih tentang remaja sukses semacam itu. Yes. Nah, menurut Mas Bagus sendiri, apa sih makna sukses itu? Tapi sebelumnya kenalan dulu sama audiens saya. Oke, halo. Oke, monggo Mas Bagus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Sudarsono. Umur saya masih sangat muda, yaitu 18 tahun. Saya adalah pebisnis muda alias pengusaha muda. Dan langsung menjurus ke pertanyaan tadi ya Mas ya. Ya. Makna sukses menurut saya pribadi adalah sukses itu bukan hanya dari sekedar materi seperti itu. Tetapi sukses itu kita bisa mensukseskan orang yang kita ajarkan ilmu kita seperti itu. Jadi sukses itu tidak harus kita sendiri. Tapi saya ada kata-kata yang sekiranya itu wow, yaitu sukses berjamaah. Nah, seperti itu. Gimana Jadi, tuh sukses berjamaah tuh? Sukses berjamaah itu kita kalau misalnya seneng, kita punya mobil, kita punya kendaraan, kita punya rumah, itu nggak hanya kita aja. Nggak hanya kita aja, tapi murid-murid kita, setelah itu mitra-mitra kita yang sevisi dengan kita itu juga bisa memiliki impian-impian mereka terchecklist seperti itu, Mas. Oke. Ya, jadi intinya sukses itu nggak hanya perorangan, tapi kita semua yang ingin sukses, niat sukses itu harus bisa sukses beneran seperti itu, yaitu dengan konsep sukses berjamaah seperti itu. Oke, siap. Iya. Oke, Mas Bagus. Ini kan saya kalau pertama kali kenal Mas Bagus itu, Mas Bagus pernah datang kalau nggak salah sama Iya. Bapak ya. Ya dulu saya masih kelas 6 SD, Mas. Iya betul. Sadar bisnis dari Sadar awal. bisnis, ya. Iya. Nah, saya semenjak Mas Bagus datang itu kan saya searching juga nih siapa sih anak muda satu ini. Dulu masih SD kelas 6 udah datang ke rumah. Yes. Barang bapaknya mau belajar. Masih culun ya, Mas? Masih culun. Ada tuh fotonya, nanti saya tunjukin yang fotonya Luar ya. biasa. Nah, beliau ini masih SD tapi udah melek bisnis online terutama ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang masih remaja nih, ini udah ada contoh sukses nih. Nah, Mas Bagus, ini saya tanya lagi Mas Bagus ya. Saya dulu pernah dengar gitu, bahkan lihat sendiri gitu, banyak sekali berita-berita tentang Mas Bagus masuk koran lah, masuk majalah lah gitu ya. Itu saya ya? Saya Mas Bagus. Nah, Iya. masih SMP, SMA sudah beli mobil, sukses gitu kan. Nah, gimana sih perjalanannya Mas Bagus? Awal mulanya itu seperti apa sih kok bisa menemukan formulanya? Apakah dari Bapak yang ngajarkan itu? Atau punya ide sendiri? Atau gabung di mana sih sebenarnya? Coba Oke. cerita. Sebenarnya nih kalau saya Awal jelaskan itu ceritanya. bisa sampai 1 malam, Mas. Tapi ini saya kasih poin-poinnya ya. Iya, Jadi benernya. dulu awal pada tahun 2014 akhir, Itu kelas berapa tuh? saya kelas 6 SD mau lulus SD. Wih, Mau masuk SMP. Seperti itu. ya Allah, kelas 6 SD ya? Iya, kelas 6 SD. Luar biasa. Bapak saya sakit jantung, kena serangan jantung. Oh iya. Iya, pada tahun 2014 itu. Nah, dulu kan bapak saya kan pemain di properti rumah, Mas. Nah, rumah yang di DP itu akhirnya ke cancel semua. Oh. Karena apa? Karena bapak sakit jantung seperti itu. Nah, terus kebutuhan lain-lain itu kan apa ya, Mas ya? Makin besar dan biaya untuk masuk SMP kan juga ya dulu masih lumayan ya, Mas ya. Disitulah saya mulai berpikir. Saya mulai sadar artinya pentingnya bisnis bagi saya. Padahal kelas 6 SD tuh. Kelas 6 SD Udah saya mikir kesadaran berpikir. finansial. Makanya saya ada slogan, entrepreneur adalah bagian dari hidup saya. Woi, tuh dengerin tuh teman-teman tuh ya. Iya, buat teman-teman yang masih muda ini adalah kesempatan kamu untuk membangun bisnis. Seperti itu. Jadi membangun bisnis itu kalau bisa itu sedini mungkin. Biar nanti kamu setelah menikah, kamu memiliki masa depan yang cerah seperti itu. Nah, sambung ya Mas ya. Nyambung.
saya berpikir bisnis apa, pertama itu saya itu bisnis kaos oblong mas. Kaos oblong. Kaos oblong, satu pieces kaos itu untungnya itu cuma sedikit, 10 sampai 15 ribu. Itu kelas 6 SD. Kelas 6 SD, jadi saya itu Sangar betul COD itu di TVRI, misalnya di Monjali, di bundaran UGM, beli 2, beli 3 kan lumayan ya mas ya, 30 ribu bagi anak SD ya. Akhirnya saya berjualan di situ dan lama-lama saya kok berpikir, loh ini kalau saya gini terus saya itu seperti Superman ya. Ya itu kerja sendiri gitu loh. Kalau saya nggak kerja, kalau saya sakit, ya nggak minta ya. Nggak menghasilkan. Iya, itu nggak dapat duit, nggak dapat keuntungan dari situ. Nah, seiring berjalannya waktu, bapak saya sama ibu saya datang di kantor NASA Jalan Ring Road Barat. Di situ produk yang paling hits itu adalah Kristalik mas. Nah, saya langsung, bapak ibu kan habis dari kantor NASA, bawa 1 butir Kristalik. Dibawa ke rumah, saya tanya manfaatnya apa untuk keputihan, untuk kewanitaan. Hah? Yang bener gitu. Kan kaget ya mas ya. Barang sekecil ini kok manfaatnya luar biasa seperti itu. Nah, itu masih kelas 6 SD tuh? Saya sudah masuk SMP. Udah masuk SMP. Iya, sudah masuk SMP. Nah, setelah itu saya nekat untuk join di bisnis NASA. Pas SMP kelas? SMP kelas 1. SMP kelas 1. SMP kelas 1 saya join di NASA. Setelah itu saya mulai bangun Facebook, Mas. Nah, bangun Facebook, saya punya 3 Facebook. Nah, 3 Facebook ini saya untuk jualan produk NASA. Saya lewat menggunakan Facebook profil, Facebook fanspage, dan FB group. Minimal sehari keuntungan bersih itu alhamdulillah 300 sampai 500 ribu sehari. Saya paling puncak itu sehari bisa sampai 2 juta, Mas. Iya. Masya Allah. Itu SMP ya? Itu SMP ya? Anak SMP megang duit 2 juta sehari itu gila, gimana mas rasanya mas? Nah seperti itu ya. Itu kalau nggak ada ilmu keuangan itu habis-habisan. Habis-habisan. Nah tapi saya ada ilmu yang bagus. Orang hebat itu bukan orang yang pintar mencari uang. Tapi orang yang hebat itu, lebih hebat itu adalah orang yang bisa mengelola keuangannya. Seperti itu. Bukan hanya bisa mencari uang, tapi bisa mengelola keuangan. Mengelola keuangannya. Dilarikan untuk ke aset lagi. Ya ini yang ilmu yang tinggi itu yang ini sebenarnya. Berarti bukan hanya uang ya, bukan hanya biasanya kan orang kan dulu kan guru-guru kan ngajar kita nabung. Sebenarnya kalau nabung itu malah Mas, malah itu hasilnya tuh kurang efektif kalau saya ya. Nah, makanya dilarikan ke aset aja. Apapun itu yang berbentuk aset yang setiap tahunnya harga jualnya naik lah seperti itu. Oke, itu perjalanan SMP ya. Nah, perjalanan SMP setelah itu di NASA saya mulai belajar oleh mentor-mentor NASA. Kalau dikatakan di network marketing itu adalah upline. Saya belajar sama upline leader saya diajarkan untuk membangun tim. Nah, yaitu membangun jaringan seperti itu. Jadi saya sesuai konsep saya tadi yaitu sukses berjamaah bersama tim. Nah, seperti itu. Bukan fokus super tim. Bukan Superman. Nah, Superman nanti kalau kelamaan nanti jatuh. Kalau super team kan kita kan banyak, Mas. Bayangkan aja. Ini ada petinju 1 lawan 1. Yang menang pasti 1. Kalau petinju sehebat apapun itu, sekuat apapun kalau dirubung sampai 1 desa kira-kira takut enggak, Mas? Kalah enggak? Kalah dong. Nah, seperti itu kan bisa dilogika ya. Jadi saya pada SMP kelas 1 sampai sekarang saya bermain di bisnis jaringan seperti itu. Jadi kebanyakan murid-murid saya itu adalah emak-emak, Mas. Malah emak-emak ya. Emak-emak. Iya. Karena gini, logikanya emak-emak penghasilan sehari 100 ribu itu sangat berharga loh, Mas. Betul. Nah, apalagi mereka punya bayi. Kan sambil ngomong kan fleksibel ya, apalagi kita berada di bisnis online seperti ini. Jadi nggak harus kamu dandan rapi, make up rapi untuk ke kantor. Nah, cukup di rumah saja. Cukup di rumah saja, pakai foto profil yang cantik selesai. Nah, gitu. Iya. Oke. Dan alhamdulillah sekarang jaringan saya tersebar di berbagai titik Nusantara. Di luar negeri juga ada, di Hong Kong, setelah itu di Hong Kong, Singapura, Malaysia, Saudi ada. Saudi Arabia. Gimana cara memanajemenkannya itu, Mas? Jadi gini, saya membuat WA group kalau ada pertanyaan apapun tentang bisnis NASA maupun pertanyaan tentang penjualan produk, marketing produk itu bisa langsung konsultasi ke saya seperti itu. Oke. Nah, jadi sebelum pandemi ya Mas ya, dulu mereka itu saya
suruh datang ke Jogja, yaitu mengikuti pertemuan seminar bisnis NASA. Nah, setelah dia tiba di Jogja, saya training dulu. Jadi dia nanti pulang ke Hong Kong, pulang ke misalnya ke Jawa Timur, pulang ke negara dia sendiri, dia tuh sudah pinter ilmu, sudah kaya ilmu. Jadi nggak selamanya jadi TKW atau TKI Nah, lah enggak. gitu ya. Jadi saya itu hampir kalau di total itu lebih dari 25 TKW yang sudah bisa tinggal di Indonesia dan berpenghasilan luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Luar biasa ya.